Iya, anak-anak, selamat pagi. Nah, sebelum memulai materi pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dipimpin oleh KM, silakan berdoa mulai. Cukup. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, baik, semuanya hadir ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai sistem sirkulasi. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, Ibu ingin tahu apakah kalian sering memakan nasi? Iya. Nah, lalu Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak kandungan yang terdapat di dalam nasi sehingga kita bisa memakannya, dan bagaimana sih caranya tubuh kita untuk mencerna nasi tersebut? Ada yang bisa menjawab ini? Oke, untuk mempermudah dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah cuplikan mengenai sistem pencernaan pada manusia ya. Dapat kalian lihat di samping. Oke, zat makanan itu merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bertahan hidup. Nah, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Salah satunya itu sebagai sumber energi, kemudian untuk pertumbuhan dan pembentukan tubuh, mengatur proses-proses tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang telah tua atau yang telah rusak, kemudian melindungi tubuh terhadap serangan bibit penyakit. Nah, apakah ada yang tahu bahan makanan ini terkandung zat-zat apa saja di dalamnya? Oke, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, anak-anak, makanan yang kita makan sehari-hari juga itu memiliki bahan-bahan yang terkandung di dalamnya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, contoh karbohidrat itu seperti nasi yang kita makan sehari-hari. Ada juga kentang, ya begitu. Nah, fungsinya itu untuk tubuh itu sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, bahan pembentukan struktur sel, jaringan, dan juga organ tubuh. Sedangkan protein kita dapat menemukannya pada daging dan juga pada telur. Itu merupakan salah satu contohnya ya. Itu fungsinya itu sebagai sumber energi untuk perbaikan pemeliharaan struktur tubuh, mulai dari sel, jaringan, hingga juga tingkat organ. Dan juga fungsinya itu sebagai pensintesis substansi-substansi seperti hormon, enzim, dan juga antibodi. Sedangkan lemak fungsinya itu sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan juga K, sebagai bahan pembentuk membran sel, pelindung tubuh dari suhu rendah juga. Kemudian kita dapat menemukan vitamin ya pada buah-buahan, contohnya itu seperti vitamin C pada buah jeruk. Oke anak-anak, di dalam tubuh kita juga itu memerlukan lemak yang fungsinya itu sebagai energi, sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan juga K sebagai bahan pembentuk membran sel, pelindung tubuh dari suhu rendah, dan juga sebagai cadangan makanan ya untuk tubuh kita. Nah, ada juga vitamin. Vitamin ini dapat kita temukan banyak terdapat pada buah-buahan ya kan. Nah, salah satu contohnya itu vitamin C pada jeruk yang kita makan. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan untuk tubuh itu juga ada mineral ya, yang memiliki fungsi sebagai pengatur fungsi tubuh seperti pertumbuhan serta metabolisme. Kemudian kita juga meminum air ya kan. Sehari-hari kita juga harus meminum air sebagai pelarut berbagai jenis makanan dan juga vitamin sebagai medium berbagai reaksi kimia dalam tubuh sehingga keseimbangan di dalam tubuh kita terjaga. Nah, lalu pencernaan pada makanan yang kita konsumsi itu terbagi menjadi dua. Nah, prosesnya itu secara mekanik dan juga secara kimiawi.
Nah, proses pencernaan secara mekanik ini merupakan proses pengubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang lebih kecil secara mekanik. Misalnya pengunyahan makanan di dalam mulut. Nah, seperti kita memakan nasi sehari-hari itu kemudian dicerna di dalam mulut itu terjadi secara mekanik. Kemudian yang kedua itu pencernaan secara kimiawi ya. Proses pencernaan ini merupakan proses pencernaan senyawa organik yang terdapat di dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Gitu. Coba ada yang tahu enzim-enzim apa sih yang terdapat di dalam mulut? Ada yang tahu? Ya, salah satu contohnya itu enzim amilase begitu. Nah, anak-anak, sistem pencernaan makanan ini melibatkan organ-organ pencernaan makanan yang berfungsi mencerna makanan sampai menjadi zat yang dapat diserap oleh usus halus. Nah, organ-organ pencernaan makanan itu meliputi apa? Ada yang tahu? Iya betul, dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan juga berakhir di anus ya. Nah, organ-organ pencernaan manusia ini kita mulai dari mulut. Nah, dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan ya, secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, kimiawi ini ada yang ingat tadi kan sudah Ibu bilang pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam rongga mulut ya. Nah, anak-anak, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri. Ini fungsinya untuk memotong makanan. Dan yang kedua itu ada gigi taring untuk menyobek makanan. Seperti kita memakan daging, itu kita gunakan gigi taring untuk merobek daging tersebut untuk bisa dimakan. Kemudian yang ketiga itu ada gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, gigi-gigi yang besar di samping-samping ini itu merupakan gigi geraham. Nah, gigi taring ini ada di sini dan ada di sini. Kemudian gigi seri ini ada di depan. Nah, kemudian ada yang tahu mengenai fungsi dari lidah itu sendiri? Ya, Ibu akan jelaskan ya mengenai fungsinya. Beberapa fungsi lidah itu seperti membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut, membantu proses menelan makanan sebagai indera pengecap rasa. Lidah ini juga membantu untuk kita lancar untuk berbicara begitu. Nah, kemudian makanan setelah diproses di mulut masuk ke kerongkongan atau yang disebut juga dengan esofagus ya. Kerongkongan ini merupakan saluran panjang yang tipis berperan sebagai jalan makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik yang merupakan gerakan kembang kempis untuk mendorong makanan ke arah ujung atau distal atau menuju ke lambung. Nah, setelah dari kerongkongan dibantu dengan gerakan peristaltik menuju lambung, nah terbagi menjadi 3, ada bagian kardiak, fundus, dan juga ada bagian pilorus ya. Nah, bagian pilorus ini merupakan lambung bagian bawah dekat dengan usus. Nah, di bagian lambung ini juga terdapat getah lambung yang merupakan suatu campuran zat kimia yang sebagian besar itu terdiri dari air dan juga mengandung asam. Nah, di dalam lambung ini terdapat banyak enzim ya, meliputi seperti di dalam lambung ini terdapat enzim seperti enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, kemudian ada juga enzim renin yang berfungsi mencerna kasein atau protein susu, kemudian ada juga enzim lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah proses pencernaan di lambung itu dilanjutkan ke proses pencernaan di usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum.
Nah, duodenum ini merupakan muara saluran pankreas dan saluran empedu. Di dalam usus halus ini dihasilkan enzim-enzim pencernaan. Ada yang tahu enzim pencernaan di dalam usus halus itu contohnya seperti apa? Iya, seperti laktase, maltase, sakrase, begitu. Nah, setelah di usus halus, kemudian masuk ke usus besar atau kolon. Usus besar ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Fungsi penting usus besar itu seperti melakukan reabsorpsi air dari zat-zat buangan. Nah, di dalam usus besar ini, sisa-sisa makanan akan dibungkus oleh bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini juga mampu menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, zat-zat sisa pencernaan makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui lubang anus. Nah, setelah di anus, anus ini merupakan lubang akhir ya dari saluran pencernaan. Hasil pencernaan makanan ini dapat keluar dari anus karena adanya rangsangan gastrocoli. Oke anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan barusan dan setelah kita melihat cuplikan video tersebut, adakah yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Oke, ya, mengenai pencernaan mekanik sendiri itu Ibu jelaskan kembali ya. Pencernaan mekanik ini merupakan pencernaan yang dilakukan dengan proses fisik, menggunakan gigi untuk memotong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi ini dibantu dengan enzim tialin pada air liur dan juga enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa gitu. Ya, bagaimana, sudah dipahami? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, dalam satu kelompoknya itu terdiri dari 7 dan sampai dengan 8 orang. Ya, silakan membagi kelompok. Oke, sudah semua ya terbagi ke dalam kelompok masing-masing. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok kalian. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, mari kita baca bersama-sama mengenai petunjuk dan juga cara pengerjaannya ya. Baik anak-anak, tujuan dari praktikum kita pada kesempatan ini adalah menyajikan hasil pengamatan uji glukosa pada berbagai macam makanan. Nah, alat yang kita butuhkan pada hari ini seperti ini, ada bahan makanannya, kemudian juga ada benedik, ada lumpang, alu, tabung reaksi, label dan juga bunsen. Nah, untuk pengamatan dari proses pencernaan mekanik di dalam mulut ini kita membutuhkan timbangan dan juga nasi. Nah, kemudian untuk pengamatan perhitungan energi individu, nanti di setiap kelompoknya ada perwakilan untuk data berat badannya itu ditimbang ya. Dan juga perwakilan yang lain itu menghitung kalori makanan yang dimakan oleh perwakilan tadi. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama, bahan makanan yang sudah digerus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung reaksi ya. Kemudian masing-masing tabung reaksi diberi label yang jelas sehingga dapat terbaca. Kemudian ditetesi 5 tetes benedik dan dipanaskan di atas bunsen. Kemudian selanjutnya itu didiamkan selama beberapa menit. Amati perubahan warnanya ya yang terjadi pada tabung reaksi tersebut. Kemudian catat hasilnya, hasil pengamatan yang kelompok kalian lakukan. Kemudian tuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan ya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, setelah praktikum selesai, Ibu akan tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya pada hari ini ya. Ya, silakan mulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai ya melakukan praktikum dan mengisi hasil pengamatan.
pada LKS. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk beberapa perwakilan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, kelompok 4 maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke anak-anak, dapat Ibu simpulkan ya bahwa pencernaan makanan itu melibatkan organ-organ pencernaan makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan sampai menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh gitu. Nah, organ-organ ini meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan juga berakhir di anus ya. Nah, kemudian pencernaan makanan ini juga terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada pencernaan mekanik dan juga ada pencernaan kimiawi. Nah, makanan yang kita makan itu mengandung ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung vitamin, mineral, juga ada yang mengandung lemak. Untuk mengimbanginya kita juga harus minum air dan juga memakan makanan yang sehat agar tubuh kita juga sehat dan terhindar dari penyakit. Ya baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada, nah untuk evaluasi pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan sedikit soal esai yang harus kalian jawab ya. Ibu tutup saja ya untuk pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan ya anak-anak.